orang-orang mudanya Ansor itu mengatakan, kita itu yang jihad sama Nabi, kita yang perang sama Nabi, tapi kok ghanimahnya, harta rampasan perangnya itu diberikan kepada orang lain, ya. Kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ila an qala Jabrulil Khatir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang suka untuk menjaga perasaan, menyenangkan perasaan orang lain, ya, tidak suka mengecewakan orang lain. Min kamali adabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil khalqi jabrudil khatir wa tatyibul nufus. Termasuk sempurnanya adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersikap kepada masyarakat. Beliau punya sifat selalu menjaga perasaan orang lain dan juga mengenakkan jiwa mereka, nyenengkan jiwa mereka. Wa mawaqifu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika masyhurah. Wa min mawaqifi fi dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam laula al-hijrah la kuntu imra'an minal ansar. Rawahu al-Bukhari bi sanadihi an Abi Hurairah fi kitab Fadailis Sahabah. Nabi Muhammad SAW sikapnya yang seperti itu sangat masyhur. Salah satu sikap beliau adalah ketika beliau mengatakan kepada orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, laulal hijrah, kalau bukan karena fadilahnya hijrah, lakuntu imra'an minal ansar, niscaya aku adalah salah satu orang daripada orang Ansar. Ya, gampangnya itu, kalau bukan karena fadilahnya hijrah, ya aku termasuk orang Ansar. Ya, itu menyenangkan orang Ansar luar biasa. Wal makna lantasabtu ila darihim al-Madinah aw la tasammaitu bi asma'ihim wa antasabtu ilaihim kama kanu yatanasabuna bil halif. Lakin khususiyat al-hijrah sabaqat fa mana'tu min dalika wa hiya a'la wa ashraf wa la tatabaddal bi ghairiha. Artinya, kata beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau bukan karena hijrah, niscaya aku juga akan dinisbahkan kembali atau dinisbahkan ke rumah-rumah mereka, ya, jadi termasuk orang Madinah, ya. Begitu juga aku akan dinamakan dengan nama-nama mereka. Akan tetapi karena khususiyah hijrah itu lebih dahulu, maka Nabi Muhammad SAW tidak mau merubahnya. Artinya Nabi Muhammad SAW termasuk daripada muhajirin, dari saking fadilahnya hijrah itu luar biasa. Akan tapi Nabi Muhammad SAW menyenangkan orang-orang Ansar. Wa ma'lum anna muradahu bidzalika ta'lifum wa istitabatu nufusihim wa tanau 'alaihim fi dinihim wa jabru khawatirahum. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan itu tidak lain dan tidak bukan supaya Nabi nyaman dengan mereka, mereka juga nyaman dengan Nabi. Kemudian nyenengkan hati mereka dan juga memuji mereka. Ya, kalau bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk orang Ansar. Ya, jadi membesarkan nama Ansar, dan juga tujuan Nabi adalah menjaga perasaan mereka. Walaisal murad al-intiqal an nasabi abai li'annahu yamtani'u qat'an la siyama wa nasabu alaihi salatu wasalam asyraful ansab. Dan bukan yang dimaksud itu adalah pindah nasab, enggak, ya, bukan yang dimaksud ketika Nabi mengatakan kalau bukan hijrah niscaya aku termasuk orang Ansar, bukan berarti kemudian aku nasabnya pindah ke nasabnya orang Ansar, enggak, karena itu termasuk yang di dalam syariat, ya. Dulu anak angkat itu langsung dinisbahkan kepada bapak angkatnya, ya, sehingga Nabi ketika Zaid bin Harithah dipanggil Zaid bin Muhammad, ya, kemudian dilarang oleh Al-Quran, ya. Sampai sekarang
Kalau anak angkat ya kembalinya ke bapak aslinya, bukan bapak angkatnya. Nah, itu dari dulu ya, dan dilarang di dalam syariat ya. Sehingga maksud di sini bukan Nabi mau pindah ke nasabnya orang Ansor atau leluhurnya orang Ansor, enggak ya, karena itu dilarang. Terlebih lagi nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang paling mulia, karena dikatakan tidaklah berpisah, atau nasab Nabi Muhammad SAW itu tidaklah berubah ya. Kalau misalkan kita itu kadang-kadang satu orang punya 2 anak ya, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan anak yang paling terbaik ya. Jadi Nabi Allah Adam punya anak banyak, maka Nabi Allah Adam ya, menyerahkan sulbinya yang itu nanti menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW itu diberikan kepada Syith bin Adam ya. Jadi dari anak keturunan Syith dipilih yang paling bagus lagi, sehingga tidak bercabang kedua cabang, melainkan Nabi dipilihkan cabang yang terbaik ya. Sehingga yang paling baik antara Ajam sama Arab, antara Arab sama banyak. Kalau Arab itu banyak kabilah, di antara kabilah-kabilahnya itu adalah Quraisy ya. Di antara yang terbaik daripada Quraisy Bani Hashim. Yang terbaik daripada Bani Hashim adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang mulia ya. Wa min dzalika mauqifu sallallahu alaihi wasallam minal ansar lamma utiya ghairuhum wa tarakahum faqala lahum ma yajburu khawatirahum wa adkhala alaihim sururan aziman la yuqaddar qadruhu. Dan juga termasuk sikap beliau di dalam menyenangkan orang lain itu yang terjadi ketika orang-orang Ansar ya, orang-orang mudanya Ansar itu mengatakan ya, kita itu yang jihad sama Nabi, kita yang perang sama Nabi, tapi kok ghanimahnya, harta rampasan perangnya itu diberikan kepada orang lain ya. Ya. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW itu menyenangkan jiwa mereka, menjaga perasaan mereka, yang mana mereka itu sampai senang luar biasa tidak ternilai. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, qala awala tardawna an yarji'an nasu bil ghanaim ila buyutihim wa tarja'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum. Hai orang-orang Ansar, tidakkah kamu itu ridha orang-orang itu pulang ke rumah mereka dengan membawa harta rampasan, dengan membawa harta mereka, tetapi kalian itu pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Lau salakatil ansar wadiyan aw sya'ban la salaktu wadiyal ansar aw syu'abah aw sya'bihim." Rawahul Bukhari fil Manaqib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya orang Ansar itu jalan lewat satu jalan, niscaya aku akan memilih jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansar. Kalau seandainya orang-orang Ansar itu lewat ya, satu lembah, niscaya aku akan juga lewat lembah di belakang mereka ya. Ini menyenangkan orang Ansar luar biasa. Kemudian baru diketahui bahwasanya yang iri itu adalah anak-anak yang muda di tengah-tengah mereka ya. Bukan berarti orang Ansar semuanya iri dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika qawlu li rajulin minal ansar talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yasta'milahu fa ka'annahu lam yatahassal ala dzalika al-matlub fa qala lahu innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta tulquni 'ala al-haud. Rawahul Bukhari fil Manaqib. Wa ma'na qawluhu satalqawna ba'di atharatan ay adamu inayah ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansar ya, berkata kepada orang-orang Ansar yang
satu orang Ansor datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin dibawa, ya, yasta'milah, an yasta'milahu, ya, yasta'milahu, ya, satu orang Ansor ini kepingin untuk dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW, atau minta salah satu daripada tugas, ya, akan tapi kemudian tidak mendapatkan, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharatan, ya, sesungguhnya kalian setelahku itu akan mendapati yang namanya atharah, ya. Atharah di sini adamu inayah, tidak ada perhatian. Ada lagi yang mengatakan atharah itu orang-orang itu tidak menunaikan kewajibannya tetapi selalu meminta haknya, ya. Dalam kalau sudah zaman itu sabarlah sampai kalian itu akan berjumpa kepadaku di telagaku, ya, di telaga Kautsar. Nabi Muhammad SAW telaganya itu, ya, besar sekali, ya. Telaga Haud itu besar sekali, ya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu, ya. Barang siapa yang meminum daripada telaga Haud, niscaya dia tidak pernah akan dahaga sama sekali. Wa min dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala Makkah fi umratil qada, fatabi'atu ibnatu Hamzah taqulu ya am fatanawaluha Ali radhiyallahu ta'ala anhu fa akhadha bi yadiha fa qala li Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dunaka ibnatu ammika ihmiliha, ya. Kemudian juga kejadian ketika umrah qadha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau melaksanakan umrah qadha itu putrinya Sayyidina Hamzah, ya, itu datang, ya, ngikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian manggil ya am, maka kemudian tangannya langsung diambil sama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah, ya, ini, ya, anak keponakan atau keponakanmu, ya, bawalah, ya, perhatikanlah anakmu ini, ya. Maka kemudian Sayyidina Ja'far itu iri, ya, Sayyidina Ja'far, begitu juga Sayyidina Zaid, ya. Kemudian mereka itu ribut. Mereka mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, ana haqqu biha wa hiya ibnatu ammi. Kata Sayyidina Ali, saya yang lebih pantas untuk ngurus anak ini karena ini adalah sepupuku, ya. Kemudian waqala Ja'far ibnatu ammi wa khalatiha tahti. Sayyidina Ja'far mengatakan, dia juga sepupuku, ditambah lagi bibinya itu jadi istriku sekarang, ya. Punya dua alasan Sayyidina Ja'far. Wa qala Zaid ibnatu akhi faqadha biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha, ya. Sedangkan Zaid mengatakan ini putrinya saudaraku, ya. Zaid berarti Zaid ini saudaranya Sayyidina Hamzah, ya. Ini keponakanku, kata Sayyidina Zaid, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anak perempuan tersebut kepada Sayyidina Ja'far, ya, di khalatiha, ya. Beliau memberikan kepada Sayyidina Ja'far. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan al-khalah bimanzilatil Beliau ngasih hukum ke situ bahwasanya bibi perempuan, ya, bibi itu saudaranya ibu. Khalah itu saudaranya ibu, ya. Kalau khal itu saudaranya ibu yang laki, ya, paman, ya. Kalau di sini kan podoe, ya. Bibi, ya, paman. Kalau bude pakde itu podoe itu. Mau dari jalur kanan jalur kiri, ya, dikatakan bude sama pakde. Tapi kalau di Arab, khal itu saudara ibu yang laki, khalah saudara ibu yang perempuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al khalatu bimanzilatil ya.
saudara perempuannya ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Artinya ya sangat cinta kepada anak tersebut ya, sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW memberikannya kepada Sayyidina Ja'far, yang Ja'far itu nanti yang bakal ngurus siapa? Ya istrinya, yaitu khalahnya sendiri, bibinya sendiri. Wa qala al-khala bi manzilatil wa qala li Ali anta minni wa ana minnak ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengecewakan Sayyidina Ali ya, begitu juga Sayyidina Zaid. Yang keduanya itu kepingin untuk ngurus anak itu, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali anta minni, engkau itu bagian daripadaku, aku juga bagian daripada kamu. Artinya kita tidak terpisah wahai Ali. Kemudian beliau mengatakan kepada Sayyidina Ja'far ya, asbahta khalqi wa khuluqi, wahai Ja'far, kamu itu sudah mirip perawakannya dengan aku, kamu juga mirip akhlaknya dengan aku. Kemudian berkata kepada Sayyidina Zaid, anta akhuna wa maulana ya. Kemudian mengatakan kepada Sayyidina Zaid, engkau adalah saudara kami dan juga maulana, tuan kami ya. Ini Nabi Muhammad SAW itu nyenengkan ya, nyenangkan keduanya, akan nyenangkan Sayyidina Ja'far, nyenangkan Sayyidina Zaid, nyenangkan juga Sayyidina Ali. Akan tapi hukum ditentukan kepada Sayyidina Ja'far yang mengatakan al-khalah bimanzilatil ya. Bibi itu kedudukannya sama seperti ibu. Kalau yang menggantikan ayah itu siapa? Kakak laki tertua kita ya, itu bimanzilatil ab ya, itu sama kedudukannya dengan bapak ya. Wa jaa fi riwayatin ukhra ma yufidu anna lil hadits sababan akhar wa huwa ma rawahu Usamah ibn Zaid an abi qala ijtama Ali wa Ja'far wa Zaid bin Harithah faqala Ja'far ana ahabbakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Ali ana ahabbakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Zaid ana ahabbakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala intalaqu bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nas'aluhu qala Usama faja'u wa yasta'dinunahu faqala ukhruj fanzur min haula'i faqultu hadha Ja'far wa Ali wa Zaid ma aqulu abi ya. Faqala dhallahum fadakhalu faqalu ya Rasulullah man ahabbu ilaika qala Fatimah qalu nas'aluka 'anil rijal faqala amma anta ya Ja'far fa ashbaha khalqaka khalqi wa asbaha khuluqi khuluqa wa innaka minni wa shajarati wa amma anta ya Ali fa apa ini fakhtani wa abu wa walidi wa abu waladi wa ana minnak wa anta minni wa ma anta ya Zaid fa maulaya wa minni wa ilayya wa habbul qaum ilayya. Akhrajahu Ahmad kadza fi dakhai Uqbah fa anta tarahu sallallahu alaihi wasallam qad jaba khawatiral jami' wa adkhala alaihim surur ya. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan tentang kejadian ini, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali sama Sayyidina Zaid ya. Sayyidina Ali sama Sayyidina yang pertama ini mengatakan Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far mengatakan, aku ini orang yang paling dicintai sama Nabi. Sayyidina Ali juga mengatakan demikian. Oh, tidak bisa, anak yang paling dicintai sama Nabi ya, sepupunya sendiri ya. Kemudian Sayyidina Zaid mengatakan, anak yang paling dicintai sama Nabi Muhammad SAW, anak-anak angkatnya ya. Tidak percaya, ayo kita berangkat, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang ngetuk pintu Usamah bin Zaid yang sedang jadi khadim ketika itu ya, melihat ya, Sayyidina Ali sama Sayyidina Ja'far sama Sayyidina Zaid datang. Mereka mengatakan, saya kepingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Oh ya, tunggu sebentar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kemudian Sayyidina Usamah mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya di depan ada 3 orang yang meminta izin. Siapa?
Ali wa Ja'far wa Zaid. Ya, Sayyidina Usama tidak mengatakan ayahku, tapi mengatakan Zaid. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, suruh masuk. Ya, setelah masuk maka mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fatimah. Yang paling aku cintai adalah Fatimah. Kemudian, ya Rasulullah, aku ingin tanya daripada laki. Yang laki ini siapa yang kau cintai ya Rasulullah? Maka kemudian karena Rasulullah SAW sifatnya itu tidak mau melukai orang, ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Anta wahai Ja'far, engkau ini perawakannya sudah mirip seperti perawakanku, akhlaknya juga seperti akhlakku. Begitu juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga dikatakan bahwasanya engkau ini engkau ini adalah jadinya menantu Nabi Muhammad SAW. Kemudian engkau ini ayahnya daripada cucu-cucuku, maka aku ini bagian daripada kamu, kamu juga bagian daripadaku. Kemudian mengatakan kepada Sayyidina Zaid, ya, wahai Zaid, engkau adalah maula ya, Nabi saya maula Rasulullah SAW. Kemudian wa minni, ya, engkau ini daripadaku, wa ilayya, ya, dan kamu ini termasuk daripada kami, wa ahabbul qaum ilayya, dan daripada kaum itu yang paling aku cintai adalah kamu, ya. Sehingga para sahabat itu merasa dirinya semuanya paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam li Salman minna ahlul bait wa huwa hadits rawahu Tabrani wal Hakim wa sanad dhaif wa kadza fi kashfil khafa. Begitu juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Salman, Salman minna ahlul bait. Salman adalah termasuk daripada kami, daripada ahlul bait, ya. Wa sanadu wa rawahu Tabrani wal Hakim wa sanadu dhaif, ya. Dari sini kita bisa masuk ke daerahnya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa masuk, ya. Ini pintu yang luas, ya, sehingga untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak harus cuma dengan nasabnya saja, ya. Bisa terhubung dengan Nabi dengan nasab, bisa terhubung Nabi dengan ilmu, bisa terhubung Nabi dengan cinta. Ini pintunya terbuka luas. Kalau nasab kita tidak bisa, karena itu murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita minta. Ya Allah, saya minta abah saya ini. Bisa enggak? Tidak bisa. Kita ini ditentukan lahir dari rahimnya siapa, kita tidak bisa tentukan, ya. Tapi kalau mau terhubung dengan Nabi lewat ilmu, itu bisa terbuka luas menjadi ulama daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, atau lewat jalur cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau cinta sama Nabi pasti cinta sama keluarga Nabi, pasti cinta kepada sahabat, pasti cinta sama ulama daripada umatnya, pasti cinta sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cuma keluarganya tok. Nek cinta sama Nabi, umatnya Nabi itu dicintai, karena ini ada hubungannya sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Salman minna ahlil bait. Salman adalah termasuk golongan kami daripada ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur mahabbah, ya. Sehingga banyak daripada ulama mereka itu ngikut kanjeng Nabi, masuk di daerahnya kanjeng Nabi itu lewat rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Syekh Mbah Maimun Zubair, yaitu mencintai daripada keluarga Nabi luar biasa. Salah satu santrinya itu Ustazah Halimah
Ustadzah Halimah ketika itu masih belum jadi ustadzah, masih nyantri, tapi setiap beliau mau ceramah itu beliau mengatakan yang saya hormati Syarifah Halimah Al-Idrus. Bayangkan, belum jadi terkenal sekarang loh, belum jadi besar seperti sekarang, tapi Mbah Maimun Zubair ya sudah menghormati luar biasa. Entah beliau tahu bahwasanya Ustadzah Halimah bakal menjadi ustadzah yang besar, atau karena memang cinta luar biasa sehingga disebutkan, selalu disebutkan. Tapi di situ kita faham bahwasanya para ulama dari dulu selalu mencintai daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya Ahlul Bait selalu terhubung erat dengan para ulama, para kiai dari seluruh penjuru, bukan cuma Indonesia saja, karena ada yang ke India, ada yang hijrah ini macam-macam, Pakistan, ada yang ke Afrika, semuanya itu terhubung, semuanya saling mencintai karena sumbernya bermuara ke satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan cinta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.